Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin, Pastor Kofi dan kita semua yang hadir di sini. Saya mencoba membawa renungan pemikiran tentang mengingat orang yang meninggal. Saya dengar tadi di permohonan pertama, kedua, ketiga, ada saja kita bawakan dalam dua-dua kita orang yang meninggal dunia. Banyak permohonan kita. Tadi pagi saya ditelepon ibu saya juga soal mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Karena akan akan ada tanggal 2 November ini kita peringati jiwa-jiwa yang kembali kepada Bapa. Saya pikir ini salah satu buah dari kekatolikan yang menurut saya kena ke budaya saya sendiri dan saya duga dan saya harap untuk kita semua ya. Berdoa bagi orang yang meninggal, berkunjung ke makam, menyapa mereka dengan membawa makanan. Kalau kami itu membawa daun sirih misalnya sambil berdoa, rokok juga dibawa, menunjukkan ada hubungan dengan yang meninggal dunia ini. Itu salah satu saya pikir bagian dari kekatolikan yang pantas disyukuri karena kena ke budaya, cocok dengan spiritualitas kita. Saya pikir umumnya kita orang Indonesia di Asia merasa dekat dengan pengalaman macam itu. Nah, tanggal 2 November itu peringatan semua yang meninggal dunia. 1 November itu peringatan semua orang kudus, All Saints. Lalu kita tahu Halloween besok itu Hallow Eve, malamnya orang-orang kudus yang kemudian menjadi peringatan sekular ya, menjadi pesta ya, atau katakanlah festival ya, menjadi lebih peringatan ya, untuk bergembira macam itu. Tetapi awalnya dari Hello Eve, hello orang-orang yang suci, hello be thy name, heilig, heiligen, untuk mengenang orang kudus sebenarnya juga. Nah, saya pikir ini satu momen yang tepat membahas orang kudus, mengingat mereka yang ada di bagian dari keluarga kita atau siapa saja kenalan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ada satu kuburan di Roma ini, kuburan Kapusin, Crypta Barberini namanya, di mana tulang-tulang para pastor-pastor Kapusin itu, frater Kapusin disusun sedemikian rupa menjadi satu tempat yang bagus dikunjungi, tidak melulu menyeramkan. Nah, di sana ada satu tulisan yang menurut saya menarik. Ditulis di situ, bahasa Indonesia diterjemahkan, siapa kami dulu, itulah kamu saat ini. Siapa kami saat ini, itulah kamu nanti. Katanya. Kami dulu hidup seperti kamu saat ini hidup. Tapi kami saat ini mati, itulah kamu nanti. Artinya bagian dari kehidupan kita juga kematian dan setelah kematian itu. Kita dengar kalau di dua syukur agung kita dengar itu hidup hanya diubah, tidak dimusnahkan. Demikian juga orang-orang yang kita kasihi yang mendahului kita, hidupnya diubah, tidak terikat lagi pada fisik, tetapi mereka hidup. Iman kita mengajarkan begitu juga. Maka satu peristiwa yang pantas disyukuri, kita diingatkan oleh gereja untuk mengingat orang yang telah meninggal. Oke, lalu saya mencoba mengambil bahan refleksi saya ini dari tulisan bapak-bapak gereja. Salah satunya, misal Tertullianus, dia bilang begini. Jika tidak ada bagian dalam kitab suci yang menetapkan hal ini, karena seringkali ini dibahas, kalian Katolik kok mendoakan orang mati? Tidak ada itu di kitab suci katanya. Meski kita punya di 2 Makabe misalnya. Tetapi kalaupun tidak ada dalam kitab suci, maka
sebagai satu adat istiadat yang sudah dibuat sampai 1800, 1900 tahun. Tidak diragukan lagi ada sesuatu yang berharga di sana. Mendoakan orang yang meninggal ini. Sebab bagaimana sesuatu dapat berguna jika tidak diwariskan terlebih dahulu? Apa artinya? Mendoakan orang meninggal itu sudah diwariskan. Bahkan sampai ke kita. Berarti karena berguna. Nah, lalu diteruskan oleh Tertullianus. Sebagaimana kita sering merayakan hari jadi, ulang tahun, demikian juga kita merayakan Ekaristi bagi orang yang meninggal sebagai penghormatan akan hari kelahiran mereka. Nah, orang dulu sudah menganggap kematian itu sebagai kelahiran di keabadian. Ada juga Cyrillus, Jerusalem. Ia berkata begini, kita berdoa untuk para bapa suci dan uskup yang telah meninggal, dan secara umum untuk semua orang yang telah meninggal sebelum kita, dengan keyakinan bahwa ini adalah manfaat besar bagi jiwa-jiwa. Dengan cara yang sama, dengan mempersembahkan dua-dua kita kepada Allah, bagi mereka yang telah meninggal dan berdosa, kita mempersembahkan Kristus yang dikorbankan untuk dosa-dosa kita, dan dengan berbuat demikian, kita memperoleh kemurahan Allah yang penuh kasih bagi mereka yang kita doakan, yang meninggal itu, dan bagi diri kita sendiri. Nah, dikatakan di sini, ditekankan tadi, mendoakan uskup, para imam, dan semua tentu saja. Nah, untuk saya ini juga menyentuh bagian ini ya. Memang siapa lagi mendoakan para pastor kita yang telah meninggal? Dia tidak punya istri, punya anak cucu yang mengenang dirinya. Sejauh masih kita ingat atau kita kenal pastor kita, uskup kita yang telah meninggal dunia, bolehlah kita doakan juga. Untuk ketenangan jiwanya, jika belum tenang, atau untuk merawat hubungan baik kita dengan mereka. Itu juga salah satu alasan mengapa kita berdoa bagi mereka dan semua orang, tentu saja tadi ditegaskan. Teristimewa dalam Ekaristi dibawakan. Lalu di katekismus kita juga diajarkan demikian ya, tentang mendoakan orang meninggal ini. Praktek doa untuk orang yang sudah meninggal, tentangnya kitab suci sudah mengatakan. Karena itu Yudas Makabe katanya, itu dari kitab Makabe yang dianggap tidak bagian dari kitab suci oleh gereja lain, Kristen yang lain, tetapi bagi kita itu kita terima sebagai Deuterokanonika. Mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Seandainya kita punya waktu, kita bisa bicara lebih banyak lagi tentang purgatori misalnya. Penyucian. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawa doa dan terutama kurban Ekaristi. Untuk mereka ini yang meninggal dunia, supaya mereka suci dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang yang meninggal ini. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawa oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Itu juga ditambahi oleh Johannes Chrysostomus. Lalu kita temukan juga satu dokumen lain di kompendium, ringkasan dari katekismus kita. Di sana dijelaskan tentang doa aku percaya, satu kalimat, satu frase yang tadi kita ucapkan di awal. Aku percayakan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Salah satu artinya katanya
dari persekutuan para kudus adalah kesatuan antara orang-orang suci, yaitu mereka yang berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah, bukan karena perbuatan baiknya saja, tetapi karena rahmat Allah, dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit. Nah, all the saints, orang kudus yang kita ingat di 1 November itu, toh manusia seperti kita juga. Tetapi mereka yang dengan setia merawat imannya, dan kita yakin karena rahmat Allah dan karena kesuciannya, mereka bagian dari persekutuan para kudus. Dan esoknya kita peringati semua orang, itulah tanggal 2 November tadi yang saya katakan. Semua orang yang telah berpulang kepada Bapa. Nah, persekutuan orang kudus ini ada yang masih berjuang di dunia ini. Yang lainnya sudah melewati hidup di dunia dan sedang mengalami proses pemurnian yang membutuhkan bantuan dua-dua kita. Yang lain lagi sudah masuk ke dalam kemuliaan Allah dan mendoakan serta menjadi pengantara kita. Nah, ini orang kudus itu bukan lagi menanti doa kita, tetapi menjadi pendoa bagi kita. Kita tahu, syukur juga kepada Allah, gereja kita mengingat itu ya, orang-orang suci, Santo Fransiskus, macam Santa Clara, Arnoldus Jansen juga saya duga. Nah, yang lain sudah masuk ke dalam kemuliaan Allah dan mendoakan. Nah, ini tadi menjadi pengantara kita. Semua anggota ini bersama-sama membentuk satu keluarga dalam Kristus. Inilah gereja. Gereja yang ada di sini, gereja di masa depan, gereja yang telah selesai ziarahnya dari dunia ini. Nah, penutup sedikit refleksi. Untuk apa mendoakan orang kudus ini? Kadang jangan-jangan kita juga mendoakan orang yang meninggal. Jangan-jangan pada hati kita ada keraguan ya. Mengapa saya doakan? Karena ada juga yang bertanya, saya pernah buat ini di video salah satu katekese, lalu ada yang bertanya, pastor, itu yang di sebelah kanan Yesus itu pencuri, itu langsung masuk surga. Engkau saat ini juga bersamaku di Firdaus, katanya. Kalau begitu, buat apa kita doakan orang yang sudah mati, karena toh Yesus sudah. Itulah bypass dari Yesus sendiri, kan begitu. Kita harap semua orang mengalami hal serupa dengan si penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu. Tetapi tidak semua orang di akhir hidupnya benar-benar memiliki iman seteguh itu. Tetapi di waktu yang sama tidak semua orang juga benar-benar jahat hidupnya. Karena itu tidak masuk neraka, oke, tetapi barangkali masih membutuhkan doa kita untuk bahagia, untuk kebahagiaan kekal. Dengan harapan kita juga mengalami kebahagiaan serupa kelak bila kita nanti kembali kepadanya. Nah, untuk apa mendoakan ini? Mendoakan orang lain itu baik adanya. Mendoakan orang lain itu baik adanya. Berdoa sendiri itu baik. Mendoakan orang lain adalah salah satu cara bagi kita untuk latihan mencintai. Mencintai ini pun perlu dilatih juga sepertinya. Kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, itu wajar sekali. Tetapi mencintai orang yang tak lagi rasanya memberikan feedback kepada kita karena ia telah meninggal, saya pikir inilah cinta yang tulus, yang Yesus sendiri sudah tunjukkan. Mendoakan orang lain mengingatkan kita pada masa-masa akhir hidup kita. Ada satu peribahasa itu juga, hodie mi keras tibi. Hari ini aku, besok kamu. Jadi kita juga soal waktu, the matter of time. Besok siapa tahu, seperti tadi ada yang sudah 40 hari, ada yang sudah 6 tahun, ada yang baru Jumat kemarin. Siapa besok, siapa lusa, kita tidak tahu. Semua kembali ke tangannya. Maka mendoakan orang lain mengingatkan kita pada masa akhir, membantu kita mengikis apa saja yang perlu sebenarnya yang untuk hidup kita, begitu ya. Mendoakan orang lain mendamaikan hati kita dan
Iman kita berkata mendoakan orang lain juga mendamaikan orang yang kita doakan. Maka semoga dengan mendoakan orang lain, terutama ini gereja mengingatkan kita di 2 November dan seterusnya barangkali ada novena khusus tentang itu. Kita mengingat mereka dan seraya mengingat kita juga mengingat hubungan kita juga dengan Allah. Amin.